Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani Sahrun, NIM F2019-01173. Baik, kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi kami yang berisi diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis yang dimana mata kuliah dari farmakoterapi. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian osteoartritis. Pengertian osteoartritis. Osteoartritis atau OA adalah suatu penyakit kronis yang melibatkan cairan sinovial dan tulang rawan sendi, terutama pada sendi lutut, panggul, vertebra, dan tangan. Penyakit ini merupakan salah satu utama penyakit disabilitas secara global yang ditandai dengan adanya penyempitan celah sendi, sklerosis tulang subkondral, pembentukan osteopit, dan berkurangnya cairan sendi. Sebanyak 80% orang dengan osteoartritis mengalami gangguan pergerakan sendi. Selanjutnya, diagnosis osteoartritis. Diagnosis meliputi dari anamnesis. Dari anamnesis, pasien biasanya akan mengeluhkan gejala dari tanda serangan osteoartritis. Gejala yang pertama, persendian terasa kaku dan nyeri apabila digerakkan. Pada mulanya hanya terjadi di pagi hari, tetapi apabila dibiarkan akan bertambah buruk dan menimbulkan rasa sakit setiap melakukan gerakan tertentu, terutama pada waktu menopang berat badan, namun bisa membaik bila diistirahatkan. Pada beberapa pasien, nyeri sendi dapat timbul setelah istirahat yang lama, misalnya duduk di kursi atau di jok mobil pada saat perjalanan jauh. Kaku sendi pada OA tidak lebih dari 15-30 menit dan timbul istirahat beberapa saat, misalnya seperti setelah bangun tidur. Dan gejala yang kedua, adanya pembengkakan atau peradangan pada persendian. Pembengkakan bisa pada salah satu tulang sendi atau lebih. Hal ini disebabkan karena reaksi radang yang menyebabkan pengumpulan cairan dalam ruang sendi, biasanya teraba panas tanpa adanya kemerahan. Gejala yang ketiga, nyeri sendi terus-menerus atau hilang timbul, terutama apabila bergerak atau menanggung beban. Dan gejala yang keempat, persendian yang sakit berwarna kemerah-merahan. Kemudian gejala yang kelima, kelelahan yang disertai rasa sakit pada persendian. Dan gejala yang keenam, kesulitan menggunakan persendian. Gejala yang ketujuh, bunyi pada setiap persendian. Gejala ini tidak menimbulkan rasa nyeri, hanya rasa tidak nyaman pada persendian, umumnya tulang lutut. Dan gejala yang terakhir, yaitu perubahan bentuk tulang. Ini diakibatkan jaringan tulang rawan semakin rusak. Tulang mulai berubah bentuk dan merandang, menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Nah, terlihat pada gambar di bawah, tulang yang normal dan tulang yang terkena osteoartritis. Tulang yang terkena osteoartritis mengalami kondisi di mana sendi terasa nyeri,
akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pada teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Satriani Sahrun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunda Syahda MS, NIM F 2019-01186. Materi yang kedua yaitu penata laksanaan. Pasien dengan OA bertujuan untuk menghilangkan keluhan, mengoptimalkan fungsi sendi, mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kualitas hidup, serta menghambat progresivitas penyakit dan mencegah komplikasi. Pilar terapi yang pertama itu terapi non farmakologis. Terapi non farmakologis bertujuan untuk orang yang hipertensi, yang dilakukan dengan cara mengatur pola makan. Kemudian non farmakologis dibagi menjadi 3. Yang pertama edukasi, kemudian yang kedua terapi fisik, dan yang ketiga diet atau penurunan berat badan. Pertama, edukasi atau pembelajaran kebiasaan. Ada 2 hal yang menjadi tujuan dari edukasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi nyeri dan disabilitas. Pemberian edukasi atau KIE pada pasien sangatlah penting agar dapat mengenali kerusakan sendi yang terjadi pada tubuh pasien masing-masing. Yang kedua, terapi fisik. Terapi fisik bertujuan untuk melatih pasien agar persendiannya dapat dipakai terus-menerus dan melatih pasien untuk melindungi sendi yang sakit. OA dianjurkan untuk berolahraga, tapi olahraga yang dapat memperberat sendi, seperti olahraga jogging atau berlari. Diet bertujuan untuk menurunkan berat badan pasien OA yang gemuk. Hal ini sebaiknya menjadi program utama dalam penanganan atau pengobatan dari pasien yang mempunyai penyakit OA. Kemudian terapi farmakologis. Pada pasien penderita OA bersifat simptomatis, bertujuan untuk menghilangkan keluhan rasa nyeri pada pasien yang menderita OA. Pemberian terapi pada orang yang terkena hipertensi dapat ditunda sekitar 1 derajat dengan risiko penyakit kardiovaskular. Medikamentosa dapat diartikan sebagai pengobatan atau perawatan penyakit. Perki merekomendasikan pengobatan medikamentosa pada hipertensi stadium 2 dan pada hipertensi stadium 1. Jika 4-6 bulan tidak terjadi penurunan tekanan darah hingga mencapai target. Sekian materi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.